Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Melana ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang bermata kuliah metodologi penelitian geografi yang berjudul analisis kandungan air tanah akibat pembuangan limbah pabrik karet di Kota Padang. Bab 1, perkembangan industri di Kota Padang mengalami kemajuan yang pesat. Terdapat dua pabrik karet yaitu PT Lembah Karet di Kota Padang dan PT Famili Raya CRV yang dibangun untuk menampung hasil perkebunan masyarakat lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas pengolahan karet di PT Lembah Karet serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya PT Lembah Karet tersebut terhadap lingkungan. Metode yang digunakan adalah wawancara secara mendalam kepada masyarakat untuk mengetahui besar dampak yang mereka alami dan dianalisa dengan analisa deskriptif, kualitatif, serta melihat hasil pembuangan akhir PT Lembah Karet tersebut. Karet merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia karena karet merupakan salah satu komoditi ekspor Indonesia yang cukup besar sebagai penghasil devisa negara di luar minyak dan gas. Dengan melihat kondisi potensi lahan industri karet, pasar karet baik dalam negeri maupun luar negeri serta membandingkan dengan nilai perdagangan karet Indonesia dan dunia, maka sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Bab 2, perkembangan industri di Kota Padang mengalami kemajuan yang pesat terhadap dua pabrik karet yaitu PT Lembah Karet Kota Padang dan PT Famili Raya CRV yang dibangun untuk menampung hasil perkebunan masyarakat lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas pengolahan karet di PT Lembah Karet serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya PT Lembah Karet tersebut terhadap lingkungan. Metode yang digunakan adalah dilakukan wawancara secara mendalam kepada masyarakat untuk mengetahui besar dampak yang mereka alami dan dianalisa dengan analisa deskriptif, kualitatif, serta melihat hasil pembuangan akhir PT Lembah Karet tersebut. Sektor industri merupakan sektor potensial yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang. Oleh karena itu, sektor industri kini mulai banyak didirikan negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Pada dasarnya karet berasal dari getah pohon karet atau dikenal dengan istilah latex maupun produksi manusia sintesis. Saat pohon karet dilukai, maka getah yang dihasilkan akan jauh lebih banyak. Saat ini di Asia menjadi sumber karet alami. Awal mulanya pohon karet hanya hidup di Amerika Selatan, namun sekarang berhasil dikembangkan di Asia Tenggara berkat jasa dari Henry Wickham. Saat ini negara-negara Asia menghasilkan 93% produksi karet alami. Yang terbesar adalah Thailand, di Singapura, dan di Malaysia. Bab 3, jenis metode penelitian. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik analisa yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan metode yang pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa literatur yang telah diperoleh dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya, baku mutu limbah industri karet, serta buku abdal dari UGM. Waktu penelitiannya itu Rabu 6 Januari 2001 di PT Lembah Karet berlokasi di Jalan Bebas kilometer 22 Kelurahan Batipu Panjang, Kota Tangah, Kota Padang. Seiring dengan keinginan manusia menggunakan barang yang bersifat tahan dan dari pecahan elastis, maka kebutuhan akan karet saat ini akan terus berkembang meningkatkan sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif, kebutuhan rumah sakit, alat kesehatan, dan keperluan rumah tangga dan sebagainya. Diperkirakan untuk masa yang akan datang, kebutuhan yang akan menjadi peluang yang baik bagi Indonesia terkait sebelumnya telah diketahui pengambilan sampel air pembuangan yang makin telah diketahui dengan tingkat pencemaran yang telah terharap, parameter pH, BOD-nya, dan berkembangnya kandungan zat kimia berbahaya amonia dan nitrogen. Sampai air sungai yang tercemar pun menggunakan hasil laboratorium terdapat pada air sungai yang telah dipedomani sebenarnya untuk melanjutkan penelitian ini. Diperkirakan untuk masa yang akan datang, kebutuhan akan menjadi peluang yang baik bagi Indonesia mengekspor karet dan hasil olahan industri karet yang ada di Indonesia ke negara lainnya. Dari jurnal yang terkait sebelumnya telah diketahui pengambilan sampel air pembangunan yang mana sampel tersebut telah diketahui tingkat pencemaran yang terjadi terhadap parameter pH, BOD-nya, dan beberapa kandungan zat kimia berbahaya amonia dan nitrogen sampai air
sungai tercemar diolah menggunakan analisis laboratorium yang terdapat pada air sungai yang telah pedomani pada zona sebelumnya untuk melakukan penelitian ini. Di sini ada juga tabelnya baku mutu limbah cair untuk industri karet. Yang pertama parameter cap NKH 101 per 20 BOD COD pada tersuspensi total NH3 dan N amonia total pH 150 mgl, 300 mgl, 150 mgl, 10 mgl dan 6 strip 9 50 500 mgl dan 80 dan 600 mgl dan 100 strip 500 mgl 0,5 20 mgl dan 6 dan 9. Proses produksi secara umum dibagi ke dalam dua section utama yaitu compound dan extrusion. Bagi compound memproduksi bahan setengah jadi yakni berupa campuran bahan baku yakni latex, bahan tambahan dan bahan penolong lainnya. Sebagai bagian ekstrusi berfungsi untuk menghasilkan benang karet. Industri pengolahan karet menghasilkan 3 jenis limbah yaitu limbah cair, limbah padat dan asap. Asap yang akan dari cerobong mengeluarkan bau busuk yang dapat mencemari udara di sekitar lokasi pabrik yang akan tercium sampai radius 20 km. Limbah padat berupa sisa dari karet, endapan, lembaran plastik, pasir, dan potong-potongan kayu. Limbah cair karet merupakan sisa pengolahan karet menjadi benang karet. Limbah karet mengandung amonia dan nitrogen total beberapa apabila melewati batas standar yang telah ditentukan sehingga dapat mencemari sungai dan lingkungan sekitar. Apabila kandungan bahan organik dalam air limbah sangat tinggi dengan angka yang perbandingan BOD dan COD cukup besar, menunjukkan bahwa air limbah tersebut tidak mengandung komponen-komponen organik yang suka didegradasi. Untuk mengetahui secara detail mengenai kandungan yang ada di dalam air limbah, maka harus diketahui dulu sifat-sifatnya. Sifat air limbah dibedakan menjadi 3 bagian besar, diantaranya sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi. Pengukuran terhadap jenis sifat dilaksanakan secara berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Sifat-sifat fisik air limbah meliputi warna, bau, endapan, temperatur. Sifat kimia tergantung dari kandungan bahan kimia di dalam air limbah seperti pH dan fosfor, nitrogen, amonia, dan lain-lain. Sifat biologi merupakan kandungan biologi seperti binatang, tumbuhan, protista, dan virus. Hasil dan pembahasan dampak positif ini keberadaan pabrik pengolahan karya itu PT Laba Karet Kota Padang ialah memberikan lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran serta mensejahterakan masyarakat. Masyarakat berpeluang untuk membuka usaha atau berdagang, kesempatan kerja dan peluang usaha ini berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari keberadaan pabrik ialah menimbulkan polusi udara seperti bau busuk yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Dampak negatif bau busuk menyengat disebabkan oleh pertumbuhan bakteri busuk yang melakukan biodegradasi protein di dalam bokar menjadi amonia dan sulfida. Kedua, hal ini disebut karena bahan pembuku latex yang ini tidak dapat mencegah pertumbuhan ke bakteri. Kemudian bau busuk tersebut dibawa terus sampai ke dalam rumah dan di pabrik menjadi sumber bau busuk tersebut adalah berasal dari tempat penyimpanan karet, gantung angin, dan mesin pengering dryer. Masalah bau busuk yang mencemari lingkungan pabrik karet ini sampai saat ini sangat sulit diatasi walaupun semua pabrik sudah menggunakan cerobong asap pada sekeliling pabrik sudah menjadi kawasan perumahan. Beberapa akibat merugikan yang disebabkan oleh adanya limbah produk karet adalah: 1. Gangguan terhadap kesehatan. 2. Gangguan terhadap kehidupan biotik. Yang ketiga, gangguan terhadap keindahan dan kenyamanan. Limbah pada ini karena tidak dapat didaur ulang, maka biasanya dibiarkan menumpuk begitu saja, ditimbun atau dibakar. Hal ini disebabkan karena karet alam merupakan bahan polimer yang bersifat termoset atau bahan polimer yang tidak dapat diolah kembali dengan cara pemanasan pengempresan. Selain itu, karet alam juga merupakan bahan polimer yang sulit terdegradasi di alam, sehingga limbah karet alam tersebut akan menumpuk di permukaan bumi dan mengatasi limbah produk karet alam. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembakaran atau penimbunan, di mana hal ini menimbulkan masalah baru karena dengan pembakaran insinerasi selain biaya yang cukup mahal juga menghasilkan asap hitam yang mengganggu pernapasan dan mengganggu kenyamanan, sedangkan bila ditimbun di dalam tanah akan mengganggu masuknya unsur hara dan menghambat resapan air ke dalam tanah. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengolahan limbah dapat dikelompokkan ke dalam pengolahan dari sumber yang disebut sebagai proses produksi bersih dan pengolahan saat limbah tersebut keluar dari produksi
Proses produksi pengolahan limbah pendahuluan bertujuan untuk memisahkan zat atau unsur padatan kasar yang ada di dalam air. Limbah dengan cara penyaringan untuk